Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, dan selalu bersuka cita, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan terima kasih juga yang bukan Virgo dan ternyata stalking channel ini. Kalau cuma stalking tentang Virgonya, nggak apa-apa. Yang lucu adalah stalking saya. Oke, never mind. Nanti saya ceritain di sesi ngobrolnya ya. Oke, sekarang saya bukakan dulu tarotnya. Oke. Apa yang terjadi hari ini dengan kalian para Virgo? Kemarin itu ada Virgo juga yang datang ya, Mbak Ika. Dan hari sebelumnya ada eh, siapa itu namanya? Sondang. Oke. So dua-duanya Virgo dan dua-duanya berkunjung dan saya senang sekali. Silahkan Virgo yang mau berkunjung, monggo. Ayai, itu kenapa itu? Oke. Oke. Good. Lagi ya. Jangan cuma 4 dong. Thank you. Oh, wow. Kartunya luar biasa sih hari ini. Keren. Oh, yang terbalik 2. Oke. Yang terbalik 2. Sudah ada 7. Baiklah. Kartu pertama kalian. Bisa nggak tenang? Nggak ada siapa-siapa padahal di situ. Cuma dari tadi melakukan bunyi-bunyian dan gerak-gerakan yang aneh-aneh aja. Ada apa itu, tasnya jatuh lah, ada yang bergerak di sana lah. Padahal pintu ditutup dan saya sendirian dan ini baru jam berapa? Jam 5 pagi. Ya kan? Biasanya kan begitu-begitu malam ya sih. Anyway, my dear Virgo, kartu pertama kalian adalah Knight of Wand. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi ini ternyata ngaruh ke saya gitu. Tapi udah kemarin sih, udah lewat ya. Semoga hari ini enggak, karena itu memberikan energi yang sangat negatif dan it's not good for me gitu loh. Buat saya pribadi ya. Kalau kalian saya nggak tahu. Ini adalah orang lama yang datang terus-menerus ke dalam kehidupan kalian gitu. Bisa orang lama ada atau peristiwa lama yang masuk lagi ke dalam kehidupan kalian. Jadi bisa orang lama, bisa peristiwa lama yang tiba-tiba ngulang lagi ke dalam kehidupan kalian, atau juga mantan. Nah, kalau kalian relate dengan yang mana? Kalau saya kemarin itu relate dengan si mantan itu yang tiba-tiba menongolkan diri, yang stalking dan lain sebagainya, dan itu nyebelin karena itu memberikan energi yang negatif. Untuk para mantan yang stalking ya, diingatkan ya, tapi pasti bukan Virgo, karena Virgo itu kalau udah mantan ya mantan gitu, nggak ada lagi tuh stalking mantan gitu loh ya. Kalau udah ada baba ya, kecuali belum move on. Kalau udah move on itu nggak akan stalking mantan. Dan kalau memang mantan melihat hal ini, perlu kalian tahu ya, kenapa kalian menjadi mantan itu karena ada hal-hal yang memang tidak diperbolehkan oleh semesta untuk masuk dan ngerusui ke Virgo, ke kehidupan Virgo. Itu sebabnya buanglah mantan pada tempatnya. So untuk kalian, ini memang energi hari ini, tapi kalau saya sudah terjadi kemarin, saya lupa itu kemarin bacaan Virgo ada tentang masa lalu nggak sih gitu ya. Tapi yang terjadi tuh seperti itu gitu. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi kalau memang baru hari ini terjadi dengan kalian ya, monggo silahkan di komen di bawah ya. Tapi intinya ini bukan cuma orang, bukan cuma mantan sih sebenarnya, tapi dari masa lalu apapun itu ya, adalah masa lalu yang belum selesai, adalah orang dari masa lalu tapi bukan mantan gitu kan, yang masuk lagi ke kehidupan kalian gitu.
Sebagian dari kalian sih berakhirnya dengan baik gitu, maksudnya mungkin bisa diselesaikan dengan baik gitu. Tapi saya yakin sebagian dari kalian seperti saya juga, kalau ada yang seperti itu rasanya malah gini, apaan sih? Aku tuh udah hidup dengan kehidupanku sendiri, nggak usah dirusui lagi, hiduplah masing-masing, buanglah mantan pada tempatnya gitu ya. Intinya adalah ini masa lalu yang menyeruak, memaksa masuk lagi ke dalam kehidupan si Virgo. Nah, apa yang harus dilakukan si Virgo kalau saya, tapi terserah ya kalian. Kalau saya, langsung saya blok. Gitu. Dan dua loh, dua mantan yang berbeda. Kemarin itu tiba-tiba stalking. Stalking meninggalkan jejak lagi. Itu kan ngaco gitu. Ngaco banget gitu kan. Halo mantan, kalian adalah energi negatif. So, husana, hus. Husana gitu ya. Oke. Lanjut dengan Ten of Cups. Virgo saat ini yang mempunyai orang yang dealing dengan si Virgo, entah itu terhubung atau tidak, mungkin terpisah karena satu dan lain hal, mungkin harus break dulu dan lain sebagainya. Ada kabar baik bahwa ada janji bahwa nantinya, saya bisa bilang begitu karena ada kartu The Star juga ya, in the future ya, bahwa orang, kalau kalian yakin memang yang sekarang adalah your soulmate, kalau kalian yakin bahwa orang tersebut adalah memang kekasih hati kalian atau bagian dari jiwa kalian, bagian dari kehidupan kalian, dan semesta memberikannya kepada kalian, saya yakin kalian tahu kok dia soulmate atau bukan, kalian bisa rasa gitu. Ini ada janji bahwa nanti ada sesuatu yang baik di depan sana untuk kalian berdua. Ini yang udah punya pasangan. Bagaimana dengan Virgo yang masih single? Ya, akan ada kebahagiaan juga, tapi tentu saja bisa dengan pasangan atau tidak, ya it depend, tergantung kapan semesta memberikan pasangan jiwa untuk kalian gitu. Yang penting sih sebenarnya berbahagia aja dulu dengan diri kalian, dengan apa yang kalian kerjakan, apa yang sedang kalian hidupi, itu semua yang lain akan mengikuti gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah Ten of Swords. Masih nih ya. Beberapa dari Virgo masih berada di posisi dimana susah untuk mengejar masa depan. Susah bukan berarti tidak bisa loh ya. Bisa. Cuma memang langkahnya masih terhambat oleh satu dan lain hal. Untuk itu ada energi-energi yang negatif, jangan biarkan datang karena itu akan menambah beban kalian gitu loh. Ngapain energi yang segitunya gitu kan? Energi yang energi masa lalu, apalagi yang toksik gitu kan, yang jelek-jelek terus mau datang lagi gitu, yang sekarang aja belum beres-beres ya, maksudnya kehidupan sekarang lah ya, entah itu dengan pasangan atau dengan kehidupan kalian gitu kan, pekerjaan dan lain sebagainya, bisnis dan sebagainya, terus itu aja belum beres, ngapain lagi ada ketambahan yang dari luar gitu. Nggak worth it untuk di entertain, nggak worth it untuk di datengin ke dalam kehidupan kalian. Udahlah husana yang toksik. Oh ya, yang toksik itu juga bisa temen ya, temen. So ini memang masa lalu dan toksik, dan itu datang gitu hari ini. Apakah kalian punya teman yang toksik? Nanti mungkin pembicaraan ngobrolnya kita tentang itu ya, mantan dan teman yang toksik, karena bisa juga ada teman yang toksik loh, bukan cuma mantan. Oke, so Ten of Swords-nya masih ada, kalau nggak salah kemarin ada ya, sekarang juga masih ada. So pelan-pelan ya my dear Virgo untuk ngelepasin semua yang toksik itu di dalam kehidupan kalian tuh, lepasin aja. Oke? Lanjut dengan The Star dalam posisi yang bagus, dalam posisi yang positif, dan ini kartunya Aquarius by the way, Baswe. So untuk kalian yang mungkin ada Aquariusnya dalam chart hidup kalian atau dealing dengan Aquarius, mungkin bacaan ini relate dengan kalian. Tapi untuk secara general ini bicara tentang masa depan. Masa depan yang kayak gimana? Bukan yang jungkir balik. Masa depan yang baik, masa depan yang luar biasa untuk kalian. 4 kartu pertama menjanjikan, kartu kelima bahkan juga tetap menjanjikan.
So ada janji di situ, ada janji untuk our future itu baik. Kok malu sih sampai sekarang belum? Beberapa yang menghubungi saya untuk personal reading bilang gitu, aduh ini kenapa masih kayak gini sih? Kalau secara general saya cuma bisa bilang your future waktunya ada sendiri ya. Gak usah dipertanyakan kapan itu terjadi, tapi itu ongoing ya. Dan gak usah segitunya dipertanyain terus sama semesta. But you have a good future, kalian punya hal yang baik yang di depan sana gitu. Terus itu juga berarti ya, the star itu juga berarti kalian sedang berada di sorotan dalam hal yang positif ya, mau di tempat kerja atau di dalam hal apapun ada sorotan di situ. Kalau ada sorotan di situ berarti kalian sudah melakukan hal yang luar biasa, so itu sangat positif. So energi positif yang seperti ini yang layak diperhitungkan di dalam kehidupan kalian. Kalau yang negatif mah udah lepasin aja, nggak usah dipegang-pegang ya. Oke. Lanjut dengan Nine of Cups. Dalam hal percintaan kalian luar biasa. Ada orang yang dealing dengan kalian, yang bersama dengan kalian, yang ada di hidup kalian, entah itu sahabat, teman, orang yang support kalian, keluarga. Itu kalian punya banyak cinta dan kalian merasa terpenuhi di sisi dimana orang-orang ada yang support kalian. Kalau yang nggak support kan berarti kan toksik atau apa ya, ya negatif lah gitu. Ya udah nggak usah yang itu. Kalian intinya kalian punya banyak dan semua yang kalian punya ini adalah atas perkenanannya Tuhan, atas perkenanannya semesta. So apapun yang terjadi di dalam kehidupan kalian masih punya banyak cinta, punya banyak orang-orang yang mau memberi kalian gitu. Dan kalau untuk saya pribadi, terima kasih ya untuk kalian yang mau support saya secara personal juga, dengan bilang, Mbak Lucy kalau perlu apa-apa tinggal bilang. Itu luar biasa loh. Untuk saya hal itu sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Tidak semua orang bisa seperti itu kepada orang yang tidak dikenal secara langsung, tapi hanya seperti ini gitu loh. Karena memang segitunya Virgo itu punya hati yang lapang ya, punya hati yang luar biasa besar. Dan karena itulah kalian juga punya banyak cinta yang besar untuk mendukung kalian. Apapun keadaan kalian, kalian selalu punya orang yang mensupport kalian. Coba deh kalian pikir, coba deh kalian ingat-ingat lagi. Di masa susah kalian, di masa terpuruk kalian, masih ada kan yang bantu kalian? Ada Mbak Lucy tapi cuma satu. Ada yang nggak dibantu sama sekali loh. Kalian punya satu, bukan cuma satu. Tapi kenyataannya adalah kalian sebenarnya punya banyak. Mau itu orangnya cuma satu, kayak dua, kayak. Tapi supportnya itu luar biasa. Dan itu unconditionally gitu. Gak peduli kaliannya bagaimana, dia tetap mensupport kalian. Dia gitu loh, beberapa orang. Dan itu gak cuma satu. I'm sure, itu saya yakin banget gak cuma satu. Karena kalian punya banyak. Oke? Lanjut dengan Nine of Pentacles-nya masih terbalik. You know what it mean. Pentacle tentang keuangan, karir, dan karir, keuangan, dan bisnis masih jungkir balik. Masih jungkir balik. Tapi ini kan walaupun gitu ya. Tadi kan ada the star. Future-nya masih bagus. Walaupun saat ini, hari ini masih terbalik-balik untuk hal keuangan. Jadi hari ini memang masih belum kondusif, but in the future ada the star, ada Ten of Cups, janji yang luar biasa untuk masa depan kalian. Oke? Lanjut dengan yang terakhir. The Devil-nya terbalik. Temptation untuk melakukan atau berada di dalam hal yang negatif atau keadaan yang negatif itu hari ini dilepasin aja ya. Nggak usah, misalnya ada yang nyakitin, nggak usah dibales gitu lah ya. Apakah ada? Ya ada sih. Kalau the devil
datang itu seperti ada temptation, ada keinginan yang jahat gitu, yang negatif gitu. Tapi ini kan posisinya terbalik. So kalau memang itu bukan kalian tapi yang datang kepada kalian, ya tarik nafas panjang, jangan dibales ya. Nggak apa-apa, nanti semesta aja yang mengembalikan kepada orang tersebut. Nggak usah didoain juga kayak, tapi bukan Virgo sih yang doain kayak semoga dia kecelakaan, semoga dia mati aja. Bukan Virgo sih ya yang mikirin kayak gitu. Cuma nih ya, kadang-kadang kepikiran nggak sih kalian kayak kenapa orang-orang toksik itu nggak ngilang selamanya aja, nggak vanish gitu, hilang gitu dari kehidupan para Virgo gitu. Kenapa gitu? Toh Virgo punya banyak orang yang baik di sekitarnya. Udah orang yang baik aja, ngapain yang toksik dan yang nyebelin itu masih ada gitu. Suka kepikiran kayak gitu, nggak doain sih, cuma kepikiran aja kalau saya begitu ya. Oke, anyway, my dear Virgo, untuk hari ini segala temptation yang enggak, yang negatif-negatif itu dijauhin aja. Dan memang hari ini kalian kayak nggak ada keinginan untuk ngebales apapun. Tapi apakah ada pengaruh itu kepada kalian? Ada negativity yang datang kepada kalian dan diharapkan kalian bisa menghandle itu ya. Oke, lanjut dengan ya atau tidak, silakan. Ya atau tidak. Oh ya, kalau tentang ya atau tidak jangan pertanyakan setelah kartunya keluar ya. Kalian tanyain dulu sekarang, pikirin pertanyaannya baru dijawab. Ada sih kemarin bilang, Mbak Lucy kalau kartunya keluar saya belum memikirkan pertanyaannya, terus begitu keluar jawabannya misalnya ya, terus mikir, oh kira-kira nih yang ya ini ya. Enggak gitu. Ada juga yang bilang pas lihat kartunya nggak bagus gitu, terus dia bilang siapa tahu nanti putaran yang kedua jadi bagus. Itu adalah harapan kalian kepada si bacaannya gitu. Padahal nggak gitu. Untuk melihat tarot itu lihat aja bacaannya apapun itu, walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kalian, tapi lihat aja, ambil aja yang relate dengan kalian, ambil aja yang bisa kalian ambil pesan-pesannya gitu. Mau dengan pembaca tarot yang lainnya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Yang penting adalah kalian bisa ngambil yang sisi positifnya dari si bacaan tarot gitu, bukan menyamakan keinginan diri kalian kepada si tarot itu, bukan begitu. Lihat tarot itu dengan pikiran yang bener-bener nggak ada ekspektasi gitu. Jadi begitu tarotnya bilang seperti ini, oh kalian tinggal ambil aja, oh begitu, oh baiklah. Dan ambil yang relate ya. Kalau yang nggak relate dengan kehidupan kalian nggak usah diambil. Oke? Baiklah, yes or no. Pertanyakan dulu satu pertanyaan untuk kalian. Yes. Page of water. Page of water juga tentang orang yang sangat mencintai kalian dan saat ini kalian bersama dia. Nggak melulu tentang pasangan ya, bisa juga partner bisnis, bisa juga sahabat gitu. So apapun yang kalian pertanyakan hari ini, ya, that's good. Oke, ngobrolin sebentar sebelum ke kartu oracle tentang apa tadi ya, mantan ya. Mantan ya. Oke, Virgo itu seperti kemarin saya sudah bilang, orang-orang sudah saya bacakan ya yang kemarin tuh, orang-orang yang pernah dealing dengan Virgo biasanya nyesel kalau Virgo sudah dadah bye-bye. Tapi pada saat bersama Virgo, dimanipulasinya si Virgo itu sedemikian rupa gitu. Nyadar gak sih para mantannya Virgo ini bahwa kalian menyia-nyiakan kesempatan untuk bersama seseorang yang sebenarnya sangat luar biasa mencintai kalian? Kalau nyadarnya setelah jadi mantan, telat, ya kan? Telat kenapa? Karena Virgo akan berjuang sedemikian rupa, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mau terjun ke jurang kek, mau masuk ke dalam lautan, mau naik ke gunung tinggi kek, akan dilakukan untuk orang-orang yang dia kasihi. Tapi kalau orang itu kurang ajar dan terus-menerus menstimulasi kekurang ajarannya atau toksiknya atau memanipulasinya kepada si Virgo, ada masa di mana Virgo
berhenti melakukan semua usahanya, terus bilang, enough, dadah, bye-bye, talk to my hand, I don't want to talk to you anymore. Gitu. Saya ngobrol sama sesama Virgo udah ratusan, karena yang nonton ini juga banyak banget, yang telepon saya untuk personal reading juga banyak banget. Saya ngobrol dengan Virgo dan kita punya satu kesamaan seperti itu. Kita mengusahakan segala sesuatunya dengan luar biasa, tapi ada masa dimana kita dadah babai. Abis dadah babai mau balik lagi, kagak mau. Virgo juga gak bodoh, ya kan? Masa udah pernah ada di masa dimana nyebelin, nyakitin, dan kita berusaha untuk memperbaiki itu dan tidak berhasil, terus kita pergi, terus orang itu tuh kucuk-kucuk kembali lagi gitu dengan bilang, saya udah berubah kok. Talk to my hand. Tidak ada yang seperti itu. So, yang terjadi kemarin adalah dua mantan saya, yang satu Gemini, yang satu Leo, itu tiba-tiba muncul, sok-sok bilang, kok kamu terlihat kurus, apakah ada problem? Wow. Kalau yang nanyain Virgo atau subscriber saya, ini saya seneng. Saya menjawabnya dengan ya kita bisa ngobrol, kita bisa diskusi gitu ya, baik lewat WA atau telepon atau datang yang kayak kemarin gitu. Tapi kalau yang nanya ini itu adalah mantan yang toksik, hey mantan toksik, kamu sudah mantan, so udah nggak perlu lagi. Sampai saya bikin poster pakai Canva ya, ada apps namanya Canva. Saya bikin poster gambarnya tuh tempat sampah gitu berjejer, terus tulisannya buanglah sampah pada buanglah mantan pada tempatnya. Sampai segitunya loh, saking keselnya. Terus saya mau posting ke sosial media tapi belum sempet, jadi udahlah. Itu cuma kekesalan saya aja gitu, karena ternyata dua mantan yang itu masih stalking. Mungkin yang lain juga stalking, tapi tidak sebodoh itu memperlihatkan diri gitu. Kalian boleh cerita tentang hal yang sama di kolom komentar. Entah itu memang ada mantan yang stalking kalian dan kalian nggak suka gitu. Nggak suka bukan karena kalian masih punya rasa ya, bukan. Tapi karena energi negatifnya mempengaruhi kehidupan kalian gitu. Sedangkan kan kalian ingin hidup ini lebih menyenangkan aja tanpa ada orang-orang toksik itu. Jadi nggak perlu dengan yang itu gitu. Oke, lanjut ya. Dengan Oracle Card, pesan Oracle Card. Judulnya hari ini mantan ya. Astaga, oke. Nggak tahu, saya lupa tuh kemarin bacaannya ada mantan nggak sih? Tapi kalau kemarin malah ada datang kalau saya. Kalau bacaan hari ini ada, dan semoga itu nggak ada. Soalnya udah saya blok. Sudah ada bye-bye selamanya. Oh, bisa aja dia pakai akun yang lain, karena memang benar dia pakai akun yang beda lagi untuk stalking lagi gitu. Luar biasa itu, segitu toksiknya ya. Hai mantan toksik, jangan lihat ini juga lagi. Lagian bukan Virgo ngelihat bacaan Virgo, kan itu kan aneh ya sih. Oke, dari terbalik. Journey, perjalanan. Oh, oke. Journey. It's time to prepare for a journey. Siap-siap untuk sebuah perjalanan. Okay, that's good. It's maybe impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when times come. Pack your passport now. Ini bilangnya pack your passport now, as if kita mau keluar negeri ya. Tapi tidak seperti gitu juga ya. Tidak secara harafiah juga ada journey atau perjalanan. Bisa juga ini secara tanda kutip gitu. Intinya ada perjalanan. Oh, kemarin juga ngomong tentang perjalanan ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, saya lupa. Ada perjalanan yang memang disiapkan. Ingat, ada janji. Ada janji yang luar biasa untuk kalian. Perjalanan di depan sana yang luar biasa. Dan itu adalah dengan orang yang kalian kasihi gitu. Relate kalau saya, soalnya ya adalah. Oke, katanya di sini mungkin itu tidak terplanning gitu. Tiba-tiba aja itu akan terjadi, tapi siap-siap aja bahwa journey itu atau perjalanan itu yang kalian harus lalui itu akan membuat kalian menjadi orang yang luar biasa.
Tidak sekarang, my dear Virgo. Mungkin juga tidak besok. Tapi bisa aja sejam lagi. We never know. Saya selalu bilang, tidak ada yang pasti di dunia ini. Cuma ada satu yang pasti. Apa? Kematian. Kita tidak pernah tahu kapan sakit. Apakah kita akan sakit atau tidak? Nggak pasti. Apakah kita akan kaya atau tidak? Nggak pasti. Apakah kita akan begini atau begitu? Nggak pasti. Semuanya kita tidak pasti. Satu yang pasti, kita tidak akan meninggalkan dunia ini hidup-hidup gitu loh. Kita akan meninggalkan dunia ini mati. Meninggal. So itu doang yang pasti. Kepastian itu adalah kematian. Yang lainnya serba tidak pasti. Bahkan future, ya masa depan tidak pasti. Mau bacaan tarotnya kayak gimana juga, ngomongin ini itu, apakah kita tahu itu kapan terjadinya, akan terjadi atau tidak? Apakah akan semua buat Virgo? Enggak juga kan. Ada Virgo yang begini, ada Virgo yang begitu. Jadi memang tidak ada yang pasti kecuali kematian di dunia ini ya, untuk kita manusia ya. Oke. Kalau Tuhan ya itu beda lah ya. Tuhan tuh yang wow, tinggi sekali, sedangkan kita tuh cuma butiran debu katanya gitu ya. Ada tuh lagunya, butiran debu. Oke, so itu pesannya, journey ya, perjalanan. That's really good. Kemudian hari ini saya mau pergi, jadi cuma bikin bacaan Virgo doang. Ini pasti nanti saya akan diprotes oleh zodiak lain, tapi jangan khawatir, zodiak lain besok akan saya bikin juga. Oh besok sahabat ya, nggak bisa. Saya bikinnya nanti malam kali, tapi diupload besok mungkin ya. Besok sahabat, jadi nggak ada bacaan. Untuk Virgo nggak ada bacaan. Kalaupun ada untuk ini lain, zodiak lain, itu saya bikinnya malam untuk diupload di sahabat di hari Sabtu gitu. Saya bersahabat jadi keep sahabat, jadi tidak melakukan apa-apa kecuali ibadah. Oke. Teresa, time out. You have been so busy taking care of anyone else needs, but now it's time to stop and take care of yourself. Okay? Take care of yourself, my dear Virgo. Okay? Sekali lagi, kalau ada yang bilang, baru lu sih kenapa kurus? Saya juga pengennya kurus kok dari dulu. Malah dulu susah payah diet. Sekarang nggak diet, kurus sendiri. Kan bagus. Bodo amat orang bilang, ntar kelihatan tua. Emang udah tua, umur udah 52. Setua apa saya? Tahun ini 53. Oke, ini dari Archangel. Hi, I love this one. Hi, Michael, my Archangel. I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. Diproteksi ya. Oke. Kemarin mungkin ada yang tertrigger dengan kata-kata saya. Ada yang nangis katanya. Gak cuma satu, lagi beberapa yang bilang begitu. Home, sesuatu yang kita anggap home terus kemudian tercabut, itu rasanya luar biasa menyakitkan. Tapi apakah itu bisa kembali? Iya, bisa kembali kalau semesta memang mendukung, dan kalau memang she or he is the real home gitu. In my case itu balik, home-nya itu balik. Dan hari ini Archangel Michael bilang dia akan memproteksi kita semua para Virgo dari lower energy. Nih, ngomongin lower energy nih, mantan-mantan toksik ya kan, orang-orang masa lalu toksik dan masalah masa lalu yang toksik, itu lower energy. Dan Archangel Michael ini bilang bahwa dia akan memproteksi kalian, memproteksi kita semua dari hal-hal yang negatif seperti itu. So aminin aja yang bagus-bagus. Dan Archangel ini, si Michael ini, dia kepala legiun perang. Kalau kalian lihat literasinya di Google aja lah ya, Michael itu siapa gitu. Dia kepala dari angels gitu. Kebenaran atau tidak itu relatif, gimana kalian mempercayainya aja gitu ya. Tapi ya sudah, kalau saya sih percaya karena tarot bagian dari itu. Ya, kalau saya nggak percaya, bagaimana saya bisa membaca tarot? Gitu. Tapi tentu saja selalu saya ulang-ulang, saya tidak pernah berdoa kepada mereka.
kepada malaikat pelindung. Saya berdoa hanya kepada Tuhan. Ngobrol iya, karena saya bisa mendengar, tidak selalu, kadang-kadang kalau ada yang ngomong aja, tapi kalau enggak. Tapi doa tetap kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha segalanya. Nggak ada tuh berdoa ke ini, ke itu berarti kita punya ilah lain atau kita punya Tuhan lain selain Tuhan yang satu itu. Dan Tuhan hanya satu. I believe that Tuhan hanya satu. Nggak ada yang lain, tidak berdoa kepada yang lain, hanya satu itu saja. Itu yang saya percaya. Oke? Apapun agama dan kepercayaan kalian, kalau kalian mau tanyain saya agama saya apa, ntar kalian bingung. Oke, dari Monology Oracle Card, karena waktunya nanti kepanjangan kalau kebanyakan saya buka ya. Don't let pride get in your way. Full Moon in Leo. Pride. Ini banyak hal ini yang menghalangi langkah kita. So, rendahkan hati kalian. Rendahkan diri kalian di hadapan Sang Pencipta. Itu yang penting. Jangan berbangga hati dengan apa yang kalian punya. Itu adalah pemberian. Itu adalah sementara. Kalau kalian lihat di berita, orang yang sultan, kaya, bla bla bla, akhirnya apa? Punya masalah dengan itu. Gitu. Karena semua itu tuh sebenarnya cuma titipan aja. Apapun yang kalian punya. Kedudukan, keuangan, apa semua karir, itu cuma titipan. Jangan jadikan itu penghalang untuk langkah kalian, untuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kekayaan itu tidak absolut. Yang absolut itu kebenaran. Gak usah diceritakan kebenaran, koar-koar, itu kebenaran akan muncul sendiri gitu. So, my dear Virgo, semoga hari ini menyenangkan. Semoga hari ini ada journey yang memang bagus untuk kedepannya, untuk your future. I hope so, karena saya habis ini akan pergi. Tapi juga saya berdoa untuk kesehatan kalian, kebahagiaan kalian, dan Tuhan selalu melindungi kita semua. Mari kita saling support ya. Dan saya senang sekali karena Virgo memang benar-benar saling support. Dan kemarin saya ngobrol-ngobrol sama Mbak Virgo yang datang ke tempat saya, Mbak Ika. Gimana kalau kita kumpulin Virgo terus kita ngobrol-ngobrol, lucu juga kali ya gitu. Oke, komen kalau memang kalian menginginkan hal itu, terutama yang ada di Jabodetabek. Kita bikin sebelum puasa ya gitu. Jadi akhir-akhir bulan ini kita bikin ngobrol-ngobrol aja, ketemu-ketemuan aja gitu. Saya pasti bawa tarot karena memang tarot itu saya bawa kemanapun saya pergi gitu lah. Satu doang yang ini, Rider White Tarot. Oke, baiklah, sekian aja bacaannya. Kita ketemu lagi besok. Enggak deh, kita ketemu lagi Minggu ya. Salam light, angel, and love.